Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting terkait pendataan tenaga honorer di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pendataan ini ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh Bapak Ibu honorer agar pendataan ini berhasil dengan baik. Tanpa basa-basi langsung pada informasinya, dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah akan melakukan dan bahkan sedang melakukan pendataan honorer. Pendataan ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali. Dalam surat edaran Menpan RB nomor B-1511 IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Mahfud MD, itu memuat dua lampiran. Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, dan lampiran kedua yaitu tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex honorer kategori 2. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, bukan oleh masing-masing honorer. Nah, tentu tujuannya ini Bapak Ibu, ya, dengan penegasan ini harus BKD yang mengisi, bukan masing-masing honorer. Tujuannya tentunya yaitu supaya pengisian datanya itu maksimal. Namun dalam lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu honorer. Nah, apa saja dokumennya Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Dokumen pertama yaitu NIK atau nomor induk kependudukan non-ASN atau ex honorer kategori 2. Yang kedua yaitu nomor KK tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Yang ketiga nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada tahun 2013. Ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer K2. SK jabatan dari awal bekerja hingga terakhir. Dan keenam, bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Dalam suratnya, Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana video yang telah kita share pada 2 hari yang lalu, bahwa ada beberapa kepala daerah sudah merespon surat edaran Menpan RB ini. Semoga semua daerah meresponnya Bapak Ibu ya. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kata Mahfud. Beliau juga menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria. Nah, ini lagi ketegasan Bapak ya, hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung berarti bukan melalui hal lain, misalnya dibarangkan atau bagaimana Bapak Ibu ya. Jadi, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Ini tegas Mahfud. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.
Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini sebut Mahfud MD dalam surat edaran Menpan RB terbarunya. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga semua pimpinan daerah merespon segera surat edaran Menpan RB ini, karena memang ada tujuan pemerintah untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer non-ASN baik di instansi pemerintah, demikian juga dengan mungkin Bapak Ibu honorer di sekolah. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.